Hello, good morning, my students. How's you doing? Yeah, great, fantastic. Okay, so today we will continue our lesson in bahasa. Okay, namely with the tema tumbuhan dan hewan di sekitarku. Ya, kita akan menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Okay, so please open your book page 20 until 21. Okay, open your book page 20 until 21. Okay. Nah, have you opened your book? Good job. Nah, so setelah kita melakukan wawancara dengan narasumber kita, jadi kita perlu menuliskan laporan wawancara kita itu. Iya, jadi coba dilihat ya. Nah, kemarin kita sudah membaca wawancaranya si Edo dan Rudy, right? Iya. Nah, kita akan melaporkan hasil wawancara tersebut. Untuk apa, Miss? Yang pertama, untuk memudahkan dalam memahami isi wawancara yang telah dilakukan. Jadi, kita harus buat laporannya supaya kita lebih paham, ya kan? Kita menuliskan. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan laporan wawancara itu adalah tulisan, jadi menulis tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh wawancara dan narasumber. Iya, jadi anak Miss perlu menuliskan, ya kan? Oke, nah kita lihat contohnya ya. Jadi dalam laporan wawancara itu ada 7 yang perlu kita laporkan ya. Namely, the first, latar belakang. Latar belakang itu adalah alasan dilakukannya wawancara. Oke, yang kedua, tujuan wawancara ya. Yang ketiga, tema wawancara. Yang keempat, latar wawancara, ya kan? Di mana tempatnya? Seperti itu. Dengan siapa? Identitas pelaku wawancara berarti dengan siapa? Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Terus hasilnya apa? Hasilnya itu misalnya ketika Edo bertanya bagaimana cara merawat tanaman, terus dijawab oleh narasumbernya. Caranya adalah dengan seperti ini. Berarti itu nanti kita masukkan di hasil wawancara. Iya. Terus yang ketujuh adalah simpulan wawancara. Oke. Nah, kita akan melihat ketujuh unsur-unsur ini ya, ketujuh unsur-unsur ini di halaman 21 dan kita akan kerjakan ya. Oke. Jadi ada berapa tadi? Ada berapa unsur-unsur laporan wawancara? Berapa? Ada berapa tadi? Iya, 7. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan wawancara, tema wawancara, keempat latar wawancara, kelima identitas pelaku wawancara, yang keenam hasil wawancara, yang ketujuh simpulan wawancara. Oke, next. Jadi, dari teks wawancara si Edo dan Rudy yang kamu baca minggu lalu, ya, teks wawancaranya itu di halaman 17 dan 18. Kita sudah baca ya minggu lalu. Nah, kita akan membuat laporannya ya. Berarti kita buat 7 unsurnya. Yang pertama tadi adalah latar belakang. Jadi, kenapa si Edo dan si Rudy melakukan wawancara tersebut? Iya, karena tugas dari guru bahasa Indonesia ya. Jadi latar belakang itu adalah alasan kenapa wawancara itu dilakukan. Bisa karena tugas, bisa karena kita membutuhkan informasi yang lebih dalam. Oke? Nah, itu adalah alasan dilakukannya wawancara. Oke? Yang kedua, tujuan. Tujuan wawancara itu adalah untuk menggali informasi tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolahnya beserta perawatannya. Miss, apa bedanya tujuan ini dengan alasan melakukan wawancara? Iya, kalau tujuannya ini berarti adalah jawaban-jawaban apa yang ingin mereka dapatkan? Iya, mereka ingin mendapatkan jawaban tentang cara merawat tanaman. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui informasi lebih dalam tentang cara merawat tanaman. Seperti itu ya. Kalau terbelakang tadi, untuk apa dilakukan awalnya itu? Karena tugas dari guru. Oke, next. We have 7, right? Kita punya 7 kan, unsurnya. Itu sudah belajar 2. Nah, yang ketiga adalah temanya. Tema wawancara itu adalah perkembangbiakan tumbuhan di lingkungan sekolah. Ayo, anak-anak Miss yang bingung ini dari mana, harus sambil dibaca lagi teks wawancaranya di halaman 17. Di halaman 17 ya. Oke, next. Yang keempat adalah latar. Jadi latar wawancara ini adalah tanggalnya, harinya, tempatnya di mana, ya kan? Nah, wawancara si Edo dan Rudy itu dilakukan pada hari Jumat. Dari mana Miss tahu? Iya, kan kamu bisa buka yang halaman 17 itu. Di halaman 17 ini, iya di halaman 17 kan dibilang sepulang sekolah, Edo bersama Rudy pergi ke ruang guru. Berarti mereka tempatnya di mana? Iya, di ruang guru, ya kan? Edo dan Rudy melakukan wawancara tersebut pada hari Jumat. Iya, jadi dari teks ini kita ambil ya. Oke, next. Yang kelima adalah
Identitas pelaku wawancara. Jadi identitas pelaku wawancara ini adalah siapa yang menjadi pewawancara dan siapa yang menjadi narasumber, ya kan? Terus yang keenam adalah hasil wawancara, oke? Nah, hasil wawancara ini berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara, oke? Nah, pada hari Jumat 30 Maret 2018, ya kan? Pada pukul 1 mereka melakukan wawancara. Jadi hasilnya itu adalah hasilnya itu adalah jawaban-jawaban Pak Ahmad ya. Nah, yang pertama adalah menurut Pak Ahmad, tanaman di SD Merdeka ada 3 sampai 4 jenis. Apa saja? Yaitu ada tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, dan bunga-bunga. Kemudian Pak Ahmad juga menjelaskan bahwa tanaman yang di sekolah itu dapat tumbuh subur karena dirawat dengan baik dan benar. Iya. Terus yang ketujuh adalah simpulan wawancara, yaitu berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Iya, jadi simpulannya itu adalah kamu simpulkan dari pendapat-pendapat Pak Ahmad tadi. Jadi kesimpulannya itu adalah cara yang dapat dilakukan untuk merawat tanaman diantaranya menyiram dan memberi pupuk dan menjaga kebersihan tempat hidup tanaman. Iya. Jadi, anak-anak Miss sekarang tulislah ini lagi ya di bukunya ini. Oke, di bukunya halaman 21 kamu kerjakan ini. Ya, tadi kita sudah diskusikan ya, dari nomor 1 sampai ini nomor 1 sudah kita diskusikan. Jadi kamu boleh pindahkan jawabannya ke sini. Boleh juga sambil dibaca teks wawancaranya. Nah, setelah kamu catat di sini, setelah kamu tulis, tidak usah dikumpul ke sekolah, just take the photo, ambil saja fotonya dan kirim lewat WA ke Miss. Okay? If you have any question, just ask me. Okay? See you kids and don't forget to keep healthy. Okay, bye-bye.